Kejadian tanpa penonton kita pernah dulu. Saya masih mengalami saat itu, awal-awal saya masuk di sini. Itu yang jelas kita hanya ditonton oleh seragam kursi ini. Tapi bagaimanapun juga kita tetap main. Wayang menjadi satu di antara kesenian tradisional yang memiliki beragam jenis termasuk wayang orang. Di kota Solo, kesenian wayang orang masih bisa mempertahankan eksistensinya hingga kini. Wayang orang Sriwedari tak disangka usianya sudah mencapai 1 abad lebih. Pembawaannya bukan menggunakan boneka atau peraga wayang, melainkan diperankan orang yang dirias dan menggunakan kostum hingga mirip dengan tokoh wayang. Seni pertunjukan ini pun menjadi jejak kekayaan Taman Sriwedari yang menjadi saksi peradaban kota Solo. Perkenalkan, nama saya Didi Wibowo. Di sini saya bekerja sebagai pemain wayang orang sekaligus sebagai koordinator dari wayang orang Sriwedari di sini. Saya berdiri itu setahu saya itu sudah 113 tahunan. Kemarin kan kita baru saja merayakan ulang tahun wayang orang yang ke-113. Jadi paling enggak berdirinya sekitar 1910. Di bulan Juli tanggal 10 kita rayakan kemarin. Awalnya bahwa pertunjukan wayang orang ini dimulai dari Keraton Mangkunegaran. Pada saat itu Raja Mangkunegara yang kelima, pertunjukan wayang orang itu selalu untuk menjadi sajian-sajian di dalam istana. Dan karena pada saat itu terjadi inflasi, mungkin dari pihak keraton tidak dapat memberikan istilahnya honor kepada pemain, sehingga mereka dipersilahkan untuk tampil di luar keraton. Pada akhirnya mereka membuat seperti tobong, jadi tampil dari satu daerah ke daerah yang lain dengan dikomersilkan. Dan pada akhirnya itu ada saudagar tapi dari Cina, saya lupa namanya, itu membentuk satu paguyuban itu wayang orang. Akhirnya juga dikomersilkan juga, sampailah pada beberapa kelompok yang bisa tampil di sini. Tapi ini diprakarsai oleh Sinuwun Pakubuwono yang ke-10. Dari seniman-seniman itu dikumpulkan jadi satu yang dulu namanya Kebon Rojo, karena tempat peristirahatan raja kan di sini. Banyak hewan-hewan di sini semuanya, seperti kebun binatang, diberi tempat di sini. Pada akhirnya seniman-seniman pemain wayang itu berkumpul jadi satu, dulu namanya wayang orang Kebon Rojo. Karena tempatnya di Sriwedari dan Kebon Rojo sendiri sudah hilang, akhirnya menjadi wayang orang Sriwedari dan sampai sekarang ini. Ya, dan mulai regulasinya dikelola oleh pemerintah kota. Daungan dari pemerintah kota. Karena bagaimanapun juga kalau penghasilan saat itu, kalau dari penghasilan tiket saja dibagi untuk seluruh pemain mungkin masih kurang.
pada akhirnya kan dari pemerintah kota memberi suatu perhatian khusus kepada, karena dari pemain wayang kan mempertahankan kebudayaan juga. Apa abang mau bang? Jangan tetap abang. Pekerjaan kita kan memang hanya di sini saja. Kita sebagai pemain wayang orang, mau tidak mau kita tiap malam pentas. Kejadian tanpa penonton kita pernah dulu. Saya masih mengalami saat itu, awal-awal saya masuk di sini. Itu mungkin kondisi cuaca juga kurang mendukung atau apapun itu, yang jelas kita hanya ditonton oleh seragam kursi ini. Tapi bagaimanapun juga kita tetap main, kita tetap tampil kita, karena bagaimanapun juga kan kita kerja di sini. Ya kita tampil sampai selesai, kita absensi, kita pulang seperti itu. Tapi rasanya memang ada sesuatu yang masih sangat kurang. Sebelum adanya banyak hiburan yang masuk, memang sebagai tontonan utama itu adalah satu wayang orang, yang kedua adalah ketoprak. Jadi bagaimana juga ini adalah satu-satunya tontonan saat itu, pasti banyak sekali peminatnya saat itu. Ya, terus berkembangnya waktu karena banyak sekali istilahnya tontonan tidak seperti ada bioskop atau apapun mulai berkurang, dan regenerasi pemain wayangnya sendiri saat itu masih kurang. Pemainnya tua-tua, mungkin ada beberapa yang sudah pensiun, seperti nama-nama besar yang saat itu mempelopori wayang seperti ikon di Siwedari ini juga ada saat itu adanya almarhum Bapak Rusman. Pak Rusman itu memang salah satu tokoh yang didolakan pada saat itu. Ya karena memang regenerasinya kurang sehingga banyak ditinggalkan oleh penonton. Tapi kelanjutannya karena sudah pemerintah kota menggalakkan kembali kesenian-kesenian ini, sampai sekarang grafiknya kita sudah meningkat lagi. Kalau itu adalah sebenarnya PR dari pemerintah kita, Mas. Kenapa justru orang-orang luar negeri yang tertarik kepada kesenian lokal seperti ini, dan kenapa justru orang-orang yang setempat malah bahkan baru tahu, oh wayang orang Sidoarjo ternyata masih ada kan. Banyak sekali pertanyaan seperti itu kemarin. Itu adalah PR dari pemerintah, seperti halnya iklan. Ketika kita gencar mengiklan sesuatu, kita iklankan terus untuk porsinya yang lebih padat dan promosinya yang lebih ketat, otomatis penyampaian ke masyarakat kan lebih mengena. Mungkin itu terbukti saat ini karena dari kita sendiri, pemain-pemain sendiri yang berusaha untuk setiap pemain itu mengiklankan sendiri lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat YouTube, semuanya kita buat, kita mencoba untuk menyebar semuanya. Kan sekarang jadi mayoritas penonton kita justru dari kalangan muda sekarang, itu yang membuat fenomena ini. Kita berusaha 1 bulan itu membuat jadwal yang tidak bisa dirubah, Mas. Jadi jadwalnya sudah kita buat full 1 bulan penuh. Untuk kesehariannya, jadi kita share lakon-lakon seharian juga, dan kita di sini punya 3 sutradara yang melakonkan selama 1 bulan itu. Untuk lakon-lakon tertentu atau untuk tokoh-tokoh, kita kan punya grup di sini. Nanti kita sebar lewat grup WA kita, tokohnya si A jadi ini, si B jadi ini, itu nanti mungkin sehari sebelum pementasan. Jadi ketika ini kita tampil, tadi malam itu sutradara sudah membagi peran. Jadi kita masuk di sini jam 5, kita absen, kita mencoba mempelajari itu, termasuk randonnya, adegannya itu, urut-urutan cerita itu. Dan setelah kita ambil kostum, kita make up, kita briefing dengan sutradara. Urutannya seperti itu. Pada akhirnya sampai jam 8 baru kita melakukan pementasan. Itu tiap hari rutinitas kita. Mulai titis yang Widowati. Nah, jantung wis aku kawujudan ilmu. Nah,
Sama semono aku iki sing Widowati iki nganti aku ora ngerti apa itu benarnya. Itu di itu. Hari ini pun lah pembahasan saya Spesial tengah, pembukaan spesial. ngomong itu bukan tidak gede. Kasus satu. Suboto iya, dan saya Kalau saya secara pribadi sih sebenarnya tidak merasa takut, tapi justru merasa tertantang. Tertantang dalam arti ini fenomena yang saya alami beberapa waktu terakhir ini. Justru penonton-penonton kita itu kebanyakan dari usia sekitar 17 sampai 25 tahun. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang harusnya mereka itu perginya ke mall banyak, justru tiap hari itu nontonnya di Wayang Orang Sriwedari. Jadi kalau untuk masalah ketakutan sebenarnya kita serahkan kepada pemerintah kota. Apakah wayang orang yang mungkin bukan di Sriwedari saja, apakah ditetapkan begini saja atau mungkin akan difasilitasi mungkin dengan gedung yang baru, dengan segala sesuatu sarpras yang baru yang cukup memadai kepada pengunjung-pengunjung wayang, karena ini adalah bangunan yang lama. Mungkin kalau saya sih ketika dibuatkan bangunan yang baru dengan panggung yang lebih modern lagi, tata letak yang bagaimana proseniumnya, panggungnya, letak penontonnya dengan lebih nyaman untuk menikmati sajian, itu adalah saya rasa tugas dari pemerintah sendiri untuk mempertahankan. Karena sampai sekarang kita masih dimaui masyarakat. Yang jelas itu menurut saya, karena dengan meningkatnya jumlah penonton, karena saya setiap kali melihat grafiknya, satu minggu itu rata-rata 1.300-an penonton. Iya, satu minggu. Karena setiap kali saya minta laporan kepada yang di depan, itu kurang lebih satu minggu dari Senin sampai Sabtu. Sabtu malam laporan itu jumlah penonton 1.200 sekian, 1.300 sekian. Apalagi kalau malam minggu bisa full sekitar 400 sampai 500 penonton. Yang paling tahu siapa pemain kita 55 tahun. Ya, 3 tahun lagi pensiun, itu dari Keputren, dari ibu-ibu. Kalau yang dari bapak-bapak itu sekitar 53 tahun. Jadi mungkin sekitar 5 tahun lagi pensiun. Kita pensiun di usia 58. Saat ini sudah luar biasa dengan generasi-generasi muda yang terutama untuk adik-adik pelajar ataupun adik-adik yang pasca kuliah intinya, karena sudah turut mengapresiasi dari wayang orang ini sendiri, kebudayaan kita sendiri. Dan pesan saya, sebarkanlah atau lanjutkanlah perjuangan untuk melestarikan budaya dari yang asli di Indonesia ini. Itu saja, sudah cukup. Nanti untuk selanjutnya biar pemerintah yang melaksanakan PR itu tadi.
keinginan saya terbesar terutama untuk wayang orang ini adalah bagaimana kita suatu saat bisa mempunyai gedung sendiri, tampil dengan gedung yang megah, terus dengan teman-teman yang sudah di kesejahteraannya mulai terjamin seperti diangkat menjadi P3K itu, dan kita akan selalu memberikan sesuatu inovatif kepada setiap penonton, baik itu kepada masyarakat dan penggemar wayang orang yang ada di Indonesia ini, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.